Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Bapak Ibu bisa lihat gambar di belakang. Jadi inilah perkembangan manusia. Mulai dari bayi, ya, mungkin melantang ya. Abo calik bayi yang ada di rumah, ya kan. Nah, kemudian mulai miriang-miriang, ya nak. Kemudian mulai mana lungkui, ya kan. Selatu mengalai. Nah, mungkin melo-elo parui, kondak surui-surui, ya kan. Selatu merangka, bisa dua, itu perlu berbulan-bulan, ya kan. Setelah itu mungkin Beko ditatah-tatilah berjalannya nak. Baik itu lemahnya manusia. Kalau dibandingkan dengan makhluk lain, ya, ayam, mungkin siap manate, tidak barajam sudah itu bisa cari makan seorang. Ya nak, manusia lah bertahun-tahun tidak bisa aja cari makan seorang. Itu tandanya manusia itu memang makhluk lemah. Jadi di waktu Allah bersumpah demi kota Makkah dan demi Nabi Muhammad tinggal, ya kan, wa anta hillum bihadzal balad wa walidu wa ma walad. Jadi 3 ayat itu ingin menunjukkan kepada ayat yang keempat, demi kota ini aku bersumpah dan engkau tinggal di kota ini, demi hubungan bapak dengan anak, dan sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Nah, ini ingin Allah katakan kepada kita, kita ini makhluk lemah, maka jangan sok-sok hebat, ya, sok-sok santiang. Baru dia gelar baru bandaro lah jadi bandar narkoba. Ya nak, Ambo selama di Makkah tidak mengikuti perkembangan itu. Pas sampai di Jakarta baru masuk berita, ya kan, tuanku bandaro mengedar narkoba. Tuanku boleh tahu ibu bapak, alim ulama sebenarnya tuanku itu orang yang jadi beragama, ya kan. Nah, bandaro itu kalau bahasa di Minangnya namanya bendahara, orang kayu. Hah? Enggak, bandara itu enggak. Bandaro itu orang bendahara, orang penyopiti, ya kan. Jadi tuanku bandaro, apa lagi itu? Na'udzubillah. Manusia ini lemah, cuman dia banyak yang sok hebat, sok santiang gitu, sok kuat. Mentang-mentang dia gis ketek pangkek awak ongas, ya kan. Baru alun mangalai. Jadi Allah tuh ingin sebenarnya kan yang menzolimi Nabi, yang membuat Nabi Muhammad merasa tidak halal tinggal di Makkah, itu kan manusia-manusia Quraisy, orang-orang Makkah kan. Kan Allah katakan kemarin itu, wa anta hillum bihaza balad, engkau halal tinggal di negeri ini. Tapi orang-orang Makkah membuat Nabi itu tidak halal. Nah, sehingga Allah katakan di sini ingin menunjukkan manusia yang lemah itu, ya kan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh dipakai kata laqad, sungguh
Kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Jadi sebenarnya untuk mengatakan manusia dalam keadaan susah payah itu Allah menggunakan kata sumpah. Ya kan? Di atas tadi itu la uqsimu bihadza balad. Ya. Aku benar-benar bersumpah untuk negeri ini. Negeri ini itu yang Makkah. Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, melihat di sini. Kata-kata kabat bersumpah dengan penciptaan manusia yang susah payah, yang rebahan, kemudian mulai balik-balik badan, mulai merangkak, kemudian mulai duduk, kemudian mulai posturnya berdiri, ya kan? Nah, kemudian dalam keadaan yang hina sebenarnya, ini mohon maaf, setetes air bercampur, ya kan? Kemudian ya kalau menempel di kain merasa hina kita di situ, ya kan? Untung saja tidak najis. Ya, kalau najis berarti manusia diciptakan dari najis, gitu, ya kan? Itu proses, ya, bagaimana manusia itu diproses oleh Allah lalu menjadi bentuk yang fi ahsani takwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Itu sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk. Nah, coba kaji dalam diri awak tadi, Asia awak dan sabananya gitu. Dari ma posisi awak, ya kan? Tujuan awak diciptakan. Makanya orang-orang tasawuf, ya, ulama-ulama dulu tuh membuat rumusan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ya, kalau dia mengenal diri dari tetes sperma, ovum yang bercampur menempel di dinding rahim sekian bulan, mulai dari air, kemudian segumpal darah, segumpal daging, kemudian diselimuti jadi tulang belulang, kemudian menjadi manusia yang sempurna, dilahirkan tidak punya kekuatan apa-apa, mulailah dia balak-balik, maju surut, merangkak, duduk, ya kan? Itulah kondisi awak itu. Lalu kok bisa menjadi orang sombong, kok bisa menjadi orang merasa hebat gitu, ya kan? Makan saya tidak pandai cari surang. Ayam kalau sudah manateh ditinggal kategori hidup lagi kira. Hah? Hidup. Manusia kalau ditinggal sudah lah, iya itu tinggal saja situ, besok saya 3 bulan jadi lah gitu. Terjadi innalillah kan. Hebat je awak kecil awak tu, ya kan? Santiang je awak gitu. Padahal sebenarnya ya makan pun tak boleh lo, tak bisa lo. Ya sekurang-kurangnya 6 bulan ya tidak makan apa-apa kecuali ASI saja. Dan itu disusui selama 2 tahun.